Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang badan usaha. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba dan memberi layanan kepada masyarakat. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Disebut kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi yang terdiri atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dikombinasikan untuk mendapatkan laba. Selanjutnya, ada perbedaan antara badan usaha dan juga perusahaan. Dari segi aspek tujuan, badan usaha mencari laba atau memberi layanan, sedangkan perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Dari aspek fungsi, badan usaha kesatuan organisasi atau badan mengurus perusahaan, sedangkan perusahaan sebagai alat badan usaha untuk mencapai tujuan. Kemudian, aspek bentuk, badan usaha berbentuk yuridis atau hukum, dapat berbentuk PT, CV, firma, atau koperasi. Sedangkan perusahaan berbentuk pabrik, bengkel, atau unit produksi. Jenis-jenis badan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan atas dasar kegiatan yang dilakukan, kepemilikan modal, dan wilayah negara. Yang pertama, pengelompokan badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukan. 1. Badan usaha yang bergerak di bidang ekstraktif. 2. Badan usaha yang bergerak di bidang agraris. 3. Badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Dan keempat, badan usaha yang bergerak di bidang jasa. Selanjutnya, pengelompokan badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. 1. Badan usaha milik swasta. 2. Badan usaha milik negara. Yang ketiga, badan usaha milik daerah. Dan yang terakhir, badan usaha campuran. Selanjutnya, pengelompokan badan usaha berdasarkan wilayah negara. Yang pertama yaitu badan usaha penanaman modal dalam negeri. Dan yang kedua, badan usaha penanaman modal asing. bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari segi hukum. Badan usaha dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara,
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, badan usaha milik swasta atau BUMS merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Badan usaha swasta dibedakan atas badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Yang ketiga, badan usaha milik daerah atau BUMD, yaitu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pada umumnya, tujuan pendirian BUMD merupakan untuk memberikan perlawanan pada masyarakat daerah setempat. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan badan usaha ini memperluas jangkauan pelayanan ke tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Yang keempat, badan usaha campuran. Beberapa bentuk badan usaha yang telah saya sampaikan tadi terdapat juga badan usaha yang merupakan gabungan dari beberapa badan usaha. Penimbangan penggabungan badan usaha tersebut agar proses atau kegiatan badan usaha lebih efektif dan efisien. Contohnya seperti joint venture dan trust. Dan yang terakhir yaitu koperasi, yang merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Fungsi dan peran badan usaha. Fungsi badan usaha. Yang pertama, fungsi komersial. Fungsi komersial badan usaha berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan produk yang bermutu dan harga bersaing atau memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Fungsi komersial dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dengan yang pertama, fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, controlling. Yang kedua, fungsi operasional, dengan mengelola sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan pembelajaran sebaik-baiknya. Yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial badan usaha diperlihatkan dalam kegiatan. Yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial badan usaha diperlihatkan dalam kegiatan penyediaan kesempatan kerja, alih teknologi dan pengetahuan pekerjaan perusahaan, dan perbaikan lingkungan. Selanjutnya, peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memproduksi dan menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Yang kedua, sebagai agen pembangunan. Ketiga, menciptakan lapangan kerja. Keempat, mempercepat alih teknologi. Kelima, menghasilkan devisa. Dan yang terakhir, sumber penerimaan pajak bagi pemerintah. Banyak yang bilang Indonesia itu sebenarnya belum merdeka. Iya ya, emang penjajahnya udah pulang ke negeri asalnya dari lama. Tapi beberapa kekayaan negara kita faktanya masih dikelola sama asing. Lalu, lihat itu, apakah kita cuma mau diem aja? Pilihannya cuma dua, mending mana? Kekayaan negara kita dibiarin dikelola sama asing, atau kita kuasain sendiri aja sama negara, atau bahasa kerennya lewat BUMN? Oke, kayaknya pertanyaannya terlalu gampang karena mungkin jawaban kita semua di sini udah jelas, mending negara. Kecuali kalian diam-diam adalah mata-mata dari Rusia. Tapi balik lagi, untungnya meskipun emang boleh dikelola sama perusahaan swasta, tapi semua kekayaan itu faktanya tetap milik negara dan tetap adalah hak kita. Nah, makanya sebenarnya kita di Indonesia itu emang punya yang namanya BUMN. Bayangin dia itu perusahaan, tapi punyanya Indonesia, yang emang ada buat ngejagain harta kita, dan yang emang juga nggak ngejar keuntungan, dan yang emang juga ada buat kepentingan publik. Tapi tetap aja mungkin banyak yang belum sadar kalau emang jagain harta kita, ada di mana makhluk yang namanya BUMN ini? Kalau kalian suka naik kereta, baca berita, doyan ngisi bensin, suka beli belanjaan, hobi naik pesawat, pernah ngirim uang, tebak itu kerjaan siapa? Yep, bahkan sampai senjata produksi sendiri, pusat perbelanjaan, satelit di atas sana biar kita bisa video call sama selingkuhan dengan lancar, bahan pembuat HP kita, sampai energi listrik yang kalian suka pakai buat nonton video-video dangdut di YouTube. Ya, ibarat kayak udara emang nggak kelihatan, tapi sebenarnya dia ada di mana-mana membantu kehidupan kita. Dan kemungkinan besar kalian juga ngerasain dampaknya tiap hari. Nah, sebenarnya adanya BUMN ini bukannya malah bikin kita jadi saling tawuran. Justru kebalikannya. Kerjasama justru bisa dijalin biar sama-sama untung, tapi ekonomi Indonesia juga ikutan makin maju. Dan di negara berkembang kayak Indonesia,
Sebenarnya peran kayak BUMN ginilah yang justru dibutuhin lebih besar. Karena selain kayak di awal tadi, kita nggak mau banyak tergantung sama asing, tapi kita juga biar ada jaminan bisa dorong ekonominya kita makin maju. Dan cara kayak gitulah yang udah dilakuin sama Swedia, dan satu lagi Cina, dan kita pun bisa lihat kemajuan mereka udah kayak apa sekarang. Kalau dihitung-hitung, kekayaan negara yang udah dikelola BUMN itu sekarang udah lebih dari 6.500 triliun atau singkatnya banyak banget. Atau enggak singkatnya, duitnya bisa dipakai buat ikut roketnya Elon Musk antara bumi dan Mars sampai 2.300 kali. Ya, kekayaannya itu pun bisa dijaga sebanyak itu karena jumlah BUMN sendiri sebenarnya banyak banget. Totalnya udah nyampe angka ratusan dan udah ngasih kerjaan ke total hampir 1 juta orang dari Sabang sampai ke Mars. Maksudnya Merauke. Lain kali gara-gara video ini mungkin kalian akan jadi sadar kekayaan kita itu sebenarnya ada di mana-mana. Jadi jangan cuma berantem bahas pilih pemimpin yang mana, tapi mending bantu menjaga semua kekayaan kita biar kita juga bisa makin sejahtera. Dan seperti biasa, terima kasih.